akan ditetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidah mereka nutsbit ma Allah, selagi ada dalam Al-Qur'an kita jadikan sifat Allah. Lalu kaidahnya seperti Allah punya sama, pendengaran Allah tidak seperti pendengaranku. Baik, Allah punya lupa, cuma tidak seperti lupa kita. Yuthbit menempatkan sifat Allah lupa. Terus lupa Allah bagaimana? Dia melarang jangan bareng-bareng ente yang memulai membuat sifat lupa. Dan takwil itu adalah membawa lafaz, kadang lafaz punya makna ganda. Mana yang kita pilih? Kemudian setelah itu, atau kamu mengambil istilah takwil, dan dua manhaj ini yang diingkari oleh mereka. Tafwid katanya juga salah. Khadi'. Akhirnya mereka membagi sifat jadi dua. Jika sifat itu punya makna kesempurnaan satu sisi, merupakan kekurangan satu sisi. Anjibnya sifat kekurangan satu sisi. Kadang-kadang bingung ini. Mereka tidak ingin masuk bab takwil, tapi mereka mengatakan begini. Khadi' di sini Allah kuasa untuk melakukan seperti yang dilakukan mereka. Imma yadullu 'alal qudrati 'alal quwwati, menunjukkan atas kudrah Allah dan kekuatan Allah untuk melakukan yang serupa dengan mereka. Yaitu takwil ya Ustaz. Cuman begitulah bingung kita. Itu adalah kaidah jamal wa intor itu. Dikasih tahu enggak mau insaf. Repot. Nah, ini nas di kitab mereka, buku mereka. Saya tak pikir-pikir, ya ini loh takwil. Maksudnya ya ini bukunya ini, yaitu takwil. Tentu yang di atas lebih mulia dari yang bawah. Itu kan urusan tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kata dalam tempurung. Tapi begitulah kaum mujassimah, sering bermain di balik ayat-ayat yang seperti itu. Namanya mujassimah, musyabbihah. Dan mereka ahli zaih, orang sesat, dolal. Dan hari ini mujassimah ditandai di saat mereka memasyhurkan hadis jariyah ini. Makanya kalau orang senang dengan hadis jariyah, langsung saja cap mujassimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Wahidis Samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa laisa kamitslihi syai'. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala al-aqidati as-sahihati al-mardiyyati aqidati ahli sunnati wal jama'ati al-ash'ariyyati. Wassalatullahi wassalamu ala Rasulil Karim Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami cintai para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, juga para hadirin hadirat, para santri. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan kitab Jauharatut Tauhid. Kita sudah sampai kepada qaul nazim wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid wa rum tanziha. Setiap nas yang secara lahir memberi makna tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ada dua manhaj besar untuk
membaca firman-firman tersebut atau hadis yang seperti itu, yaitu dengan menggunakan manhaj yang pertama manhaj takwil, yang kedua adalah manhaj tafwid. Manhaj takwil dan manhaj tafwid semua adalah manhaj salafun salih. Bukan seperti sebagian disebutkan oleh penulis akidah kalau takwil itu manhajnya ahli khalaf, lalu tafwid manhajnya salaf. Tidak, akan tapi takwil juga manhajnya salafus salih. Dan memang takwil harus dihadirkan di saat orang tidak mampu untuk bertafwid, karena terlalu kuatnya pengaruh dari pemahaman yang terdahulu tentang Tuhan-Tuhan palsu, seperti di saat masyarakat berinteraksi dengan agama lain yang mempercayai Tuhannya adalah rajanya, Tuhannya adalah kepala sukunya, atau Tuhan yang dibisu, yang Tuhan yang dihadirkan dalam bentuk gambar-gambar, patung dan sebagainya, Hindu Buddha. Maka ini berat tafwid di saat berhadapan orang yang seperti itu. Sehingga akan kebayang kalau menyebut tangan Allah, nanti kebawa kepada sisa-sisa pemahaman mereka tentang tangan-tangan yang mereka lihat dari kepala suku mereka yang dianggap Tuhan, atau raja mereka yang mereka anggap Tuhan, atau patung-patung yang mereka tegakkan sebagai patung yang menggambarkan tentang Tuhan-Tuhan mereka. Mau tidak mau, karena pengalaman seseorang tidak akan berpikir menghayal kecuali sesuai dengan pengalamannya. Kita bisa menghayalkan sebuah binatang karena kita pernah melihatnya. Tidak mungkin kita menghadirkan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh indera kita, lalu kita menghayalkannya. Menggabungkan hayalan, potongan hayalan bisa. Mungkin kita akan menciptakan sebuah gambar binatang yang tidak pernah ada. Tapi tidak mungkin. Kecuali kita mengambil misalnya tangannya, kita mencuplik tangannya kera, kemudian badannya buaya, kemudian matanya ayam, baru kita gabungkan. Tetap harus ada. Sesuai dengan apa yang pernah dialami dengan indranya, kemudian direkam oleh akalnya, kemudian dihadirkan dalam bentuk hayalannya. Jadi menghayal itu sesuai dengan apa yang pernah ia alami dengan indranya. Seperti orang kampung yang pernah ke kota kemarin sudah kita sebutkan. Di saat dia tidak mengerti namanya listrik, taunya adalah hanya lampu keplek, kalau menyalakannya dengan korek, kalau matikannya dengan ditiup. Di saat pergi ke kota, disuruh matikan lampu, dia bingung, cari tangga, meniup lampu, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Padahal namanya sama lampu, di sana juga lampu. Karena dia kebayang hanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nggak kebayang kalau ada lampu sokle seperti itu, dan matikannya ada sebagai ditiup. Cuma dilepas saja kabelnya di bawah, selesai. Atau skakelnya dicetek begitu. Begitu juga tentang pengalaman seseorang tentang Tuhan-Tuhan yang salah, itu pun sangat mempengaruhi di dalam membaca teks-teks Al-Quran. Sehingga bisa saja seseorang masuk dalam dunia tasybih, menyerupakan Tuhannya dengan makhluknya, dan itu terjadi. Menyerupakan itu adalah kaum musyabbihah dan mujassimah, sehingga mengatakan Tuhannya adalah jisim dan Tuhannya adalah, biarpun dia tidak mengatakan manusia, tapi seperti manusia, bertangan, gambaran tangan, mereka paham. Karena pengalaman manusia tentang tangan sangat jelas. Nah, maka di sana sebenarnya ada manhaj tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan kepada Allah. Bagaimana salafun salih menafwid? Tafwid itu jangan dibahas, sudah. Salafun salih kalau melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang tangan dan sebagainya, sampai mereka itu begitu hati-hatinya dalam bertafwid, nggak pernah membahas. Muruha, jangan kau berhenti saja masuk. Kamu berhenti menghayalkan dan salah. Sampai disaatkan al-abdu baina asabi'ir rahman, seorang hamba itu adalah di antara jemari
Allah. Itu kan bahasa Indonesia. Sampai mereka melarang diterjemahkan dalam bahasa ajam. Kalau bilang asba, iyat, ya bilang iyat. Jangan sebut iyat, iyat. Asobe, asobe. Jangan diterjemahkan lagi sudah. Bahkan di saat mereka menggerakkan tangannya, katanya tangan itu harus dipotong. Hamba itu adalah di antara jemari Tuhan. Ini sudah tasbih tanpa disengaja. Jadi kalau sudah menyebut tangan Allah, sudah lewati. Jangan kau bahas. Sudah. Idza marartum bi ayati sifati famuruha. Kata Imam Malik, lewati begitu saja, itu tafwid. Jangan bahas. Tapi sekarang orang yang mengingkari takwil, mengingkari tafwid, bahas panjang lebar. Sampai kemarin itu hayal, Tuhan di atas, dimakan, namanya makan adami tadi. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di saat orang dengan tafwid masih terganggu karena pengalaman pemikirannya masih sering nih. Makanya langsung dialihkan dengan istilah takwil. Takwil, mentakwil, dan takwil itu ada, dan bahkan takwil itu menjadi wajib di dalam sebagian keadaan, sehingga jika tidak ditakwil bisa bermasalah dengan pemikirannya. Dan takwil itu dicontohkan, dan orang yang mengingkari takwil, insya Allah kita ada dua buku, kami dikasih hadiah 2 buku. Maksudnya orang itu memberi hadiah kepada kami biar kami memahami akidah mereka lalu ngikut tentang sifat-sifat Allah. 2 buku, pengarangnya semuanya dari cetakan Saudi, dua-duanya tentang sifat-sifat Allah. 2 alim mereka, kita tidak mengatakan alim kita, sifat-sifat Allah. Uniknya, yang satu menetapkan itu sebagai sifat Allah, yang satu mengingkari. Ini berarti yang mengingkari harus dikatakan kafir menurut kaidah dia. Dan ini ada, kalau mau dibacakan nanti dibacakan satu-satu. Ini pada waktunya ini. Itu adalah sebetulnya perlu dalam dunia diskusi. Kalau orang ahli akidah sudah benar, dan mereka memaksa, yang satu mengatakan ini sifat, tulis A, B, C, D. Sampai di saat yang satu mengatakan Allah punya sifat khodik, khodik dalam bahasa Indonesia kan penipu, yang satu mengingkari, diingkari itu, bantah ini. Jadi di antara mereka gulat, berarti ini kafir-kafiran, habisan, selesai. Padahal mereka satu manhaj, dan dibesarkan di negara yang sama. Dan dia dianggap mufti di kalangan mereka sendiri. Dan ini hadiah itu sebetulnya dari mereka untuk kami belajar. Tapi ternyata hadiah itu bagi kami, Allah menunjukkan bahasanya begitulah manhaj mereka. Namanya, kitabnya kurang lebih namanya adalah tentang ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Yang satu tentang sifat Allah. Pengarangnya berbeda, tapi di dalamnya gulat, berantem. Dan diam-diam mereka itu ternyata bingung di saat harus bertemu dengan sifat-sifat, dengan ayat-ayat yang secara lahir tidak pantas untuk Allah. Secara lahir tidak pantas untuk Allah. Bagi kita, takwil selesai. Yang tidak pantas untuk Allah itu bukan pantas maknanya jelek saja. Akan tapi pantas jelek, tidak sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian Allah, itu tidak pantas. Seperti ada ayat misalnya, di surat Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka di saat ingin menipu Allah, tipu daya Allah, Allah juga menipu. Sehingga sebagian mengatakan, menetapkan kepada Allah sifat makar. Allah punya makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Atau innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah khadi'. Nah, ini di saat berhadapan dengan sifat semacam ini apa? Sebagian mengatakan sifat. Nusbit kama asbatallah. Kami menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Di saat mereka tidak mau takwil, bingung mereka. Bahkan sampai bagaimana mereka di hadapan sifat, di hadapan ayat Al-Quran yang berbunyi, Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Karena mereka di dunia melupakan Allah, maka Allah pun melupakan dia. Bahasanya seperti itu. Allah punya sifat lupa. Allah punya sifat lupa. Untuk manusia saja bukan sesuatu yang baik, bagaimana untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nasinakum. Dalam surat Sajdah. Inna nasinakum.
Akan ditetapkan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Tapi kaidah mereka nutsbit ma Allah. Selagi ada dalam Al-Qur'an kita jadikan sifat Allah. Subhanallah. Lalu kaidahnya seperti Allah punya sama, pendengaran Allah tidak seperti pendengaranku. Baik. Allah punya lupa, cuma tidak seperti lupa kita. Yuthbit menempatkan sifat Allah lupa. Terus lupa Allah bagaimana? Dia melarang jangan bareng-bareng ente yang memulai membuat lupa, membuat sifat lupa. Kalau kita ditanya sama Allah bagaimana mendengar Allah, pendengaran Allah tanpa alat, tanpa ini tidak seperti makhluknya, kita bisa menjelaskan. Tapi kaum ahli sunnati wal jamaati